Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil observasi yang kami lakukan di SMP Negeri 4 Sragen yang beranggotakan saya Aditya Gunawan dan saya Aprilia Hanasa Putri dengan tema aktivitas mengajar dan aktivitas non-mengajar. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang aktivitas mengajar. Yaitu poin pertama, perencanaan atau prakondisi pembelajaran. Hasil observasi yang kami dapatkan di SMP Negeri 4 Sragen, yaitu selama proses pembelajaran biasanya diawali dengan pembukaan di WhatsApp melalui pesan atau voice note. Tujuannya untuk menginstruksikan kepada siswa-siswi agar segera presensi di Google Classroom. Adapun siswa yang presentasinya tepat pada hari itu nanti akan mendapatkan nilai 100, apabila presentasinya hari berikutnya akan mendapatkan nilai 90. Selanjutnya begitu juga untuk hari selanjutnya. Poin kedua, implementasi model atau pendekatan atau strategi atau metode pembelajaran. Hasil observasi yang kami lakukan di SMP Negeri 4 Sragen, yaitu dalam berian tugas itu guru memberikan tugas kepada siswa 2 pekan atau 3 pekan sekali. Deadline tugas tersebut biasanya diberi waktu 1 minggu untuk mengerjakan. Apabila di situ siswa sudah mengerjakan, biasanya dikumpulkan melalui WhatsApp dan Google Classroom. Dan guru menyampaikan materinya tidak hanya menggunakan Classroom, tetapi juga menggunakan WhatsApp. Adapun bentuk penyampaiannya di situ terkadang menggunakan video, PPT, ataupun buku LKS atau buku paket. Dan metode yang digunakan di SMP Negeri 4 Sragen itu dengan menggunakan metode ceramah, terus diskusi, terus praktek. Poin ketiga, pemilihan dan pengembangan materi atau sumber belajar. Hasil observasi yang kami dapatkan di SMP Negeri 4 Sragen, yaitu guru mengkaitkan dengan bab-bab atau etika atau tata krama. Contohnya pada hal kecil, yaitu dalam menjawab guru harus menggunakan etika yang baik, sopan santun, dan saat mengambil buku paket atau LKS di SMK, di SMP harus menggunakan etika yang baik juga. Poin keempat, penyusunan dan pengembangan lembar kerja peserta didik. Penyusunan LKPDK yaitu 1. Menganalisis kurikulum untuk menentukan materi yang memerlukan bahan ajar lembar kerja peserta didik. 2. Menyusun peta kebutuhan lembar kerja peserta didik. 3. Menentukan judul-judul lembar peserta didik. 4. Menulis lembar kerja peserta didik.
Mengembangkan lembar kerja peserta didik dapat dilakukan, yaitu 1. Mengkaji materi yang akan dipelajari peserta didik, yaitu dari kompetensi asar, indikator, hasil belajar. 2. Mengidentifikasi jenis keterampilan proses yang akan dikembangkan pada saat pembelajaran tersebut. 3. Menentukan bentuk lembar peserta didik sesuai dengan materi yang akan dipelajari. 4. Merancang kegiatan yang akan ditampilkan pada lembar kerja peserta didik sesuai dengan keterampilan proses yang akan dikembangkan. 5. Mengubah rancangan menjadi lembar kerja peserta didik dengan tata letak yang menarik, mudah dibaca, dan digunakan. 6. Menguji coba lembar kerja peserta didik apakah sudah dapat digunakan peserta didik untuk melihat kekurangan-kekurangannya. 7. Merevisi kembali lembar kerja peserta didik. Poin kelima, pemilihan dan pengembangan media pembelajaran. Hasil observasi yang kami dapatkan di SMP Negeri 4 Sragen, yaitu dalam pembelajaran di SMP 4 Negeri Sragen menggunakan WhatsApp Group, Google Classroom, video, dan menggunakan buku LKS atau buku paket. Adapun buku LKS dan buku paket ini siswa disuruh untuk mengambil ke sekolah. Poin ke-6, penilaian. Hasil observasi yang kami dapatkan di SMP Negeri 4 untuk penilaian kognitif itu penilaian pengetahuan. Caranya dengan tes tertulis. Untuk penilaian afektif, penilaian sikap, karakter, dan watak yang terdapat pada siswa ketika di lingkungan sekolah. Untuk penilaian psikomotorik, penilaian peserta didik dalam keterampilan. Maksudnya penilaian melalui praktek. Mungkin itu dari saya presentasi tentang aktivitas mengajar. Adapun untuk presentasi aktivitas non mengajar akan disampaikan oleh rekan saya. Oke. Di sini saya akan menyampaikan tentang aktivitas non mengajar di sekolah SMP Negeri 4 Sragen. Oke, yang poin pertama adalah pengamatan kultur persekolahan. Sebelum adanya pandemi di SMP Negeri 4 Sragen melaksanakan atau menerapkan budaya 7S, yaitu salam, salim, senyum, sapa, sopan, santun, dan tentunya harus semangat. Dan setiap pagi di sekolah untuk penertiban siswanya, sebelum siswa memasuki kelas masing-masing, guru yang berpiket pada hari itu bersiap di depan gerbang untuk menyambut para siswa yang datang ke sekolah dan berjabat tangan dengan siswanya. Dan itu adalah salah satu contoh dari penerapan 7S yang telah diterapkan di SMP Negeri 4 Sragen. Dan untuk kegiatan ekstrakurikuler di setiap hari Jumat selalu ada kegiatan rohani Islami dan pramuka. Setiap hari Jumat juga diadakan kegiatan Jumat Bersih, Jumat Sehat, Jumat Agamis. Itu setiap pekan selalu diadakan di SMP Negeri 4 Sragen. Sebagai contohnya, mungkin pekan ini adalah sebagai Jumat Sehat, dan pekan yang akan datang sebagai Jumat Bersih ataupun Jumat Agamis. Ketika Jumat Agamis di SMP Negeri 4 Sragen itu biasanya mengundang salah satu ustadz untuk mengisi sebuah kajian yang diadakan di SMP Negeri 4 Sragen.
Tetapi pada masa pandemi seperti ini, semua kegiatan tersebut tidak terlaksana, kecuali kegiatan pada hari Jumat, Jumat bersih, Jumat sehat, dan agamis masih berjalan, hanya saja itu dilakukan oleh guru dan karyawan. Yang poin kedua adalah pengamatan manajemen, tata kelola, struktur organisasi sekolah. Upaya penanggulangan masalah yaitu dengan cara mengkomunikasikan dengan salah satu guru atau staf yang bertugas sebagai penampung aspirasi bahwasanya fungsi dari struktur itu ada untuk menjalankan perannya. Poin yang ketiga adalah pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah. Untuk menertibkan siswa sebelum pandemi, pada saat pagi hari, guru berjabat tangan dengan siswa untuk memupuk karakter siswa. Jika saat di halaman sekolah, siswa tidak tertib memakai pakaian atau melanggar peraturan yang berlangsung di SMA Negeri 4 Sragen, biasanya ditertibkan oleh Bapak Guru dan dibantu oleh para pengurus OSIS. Dan untuk masa pandemi seperti ini, cara mendisiplinkan siswa adalah setiap 1 semester minimal sekali melaksanakan atau melakukan penertiban virtual melalui Zoom meeting, dan itu nanti siswa absen dengan berdiri memakai seragam sekolah dan berpakaian rapi, rambut yang rapi, dan atributnya lengkap. Jadi guru mengetahui apakah siswa itu tertib atau tidak. Poin yang keempat adalah pengamatan kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Hasilnya, untuk kegiatan seremonial seperti itu, pada masa pandemi seperti saat ini, tidak ada atau tidak terlaksana, dan hanya dilaksanakan oleh guru. Dan guru hanya melakukan apel saja karena emang dibatasi waktunya yang berdurasi 10-15 menit saja. Poin yang kelima adalah pengamatan kegiatan rutin berupa kokurikuler dan ekstrakurikuler. Hasilnya, untuk kegiatan les tambahan jam tidak ada karena kondisi sedang seperti saat ini, pandemi. Kalau nanti ada uji coba, akan diadakan secara daring. Dan untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, karate, basket, rohani islami, dan lain sebagainya tidak terlaksana. Sempat ada kegiatan pramuka virtual tetapi tidak terlaksana karena kendala. Poin yang keenam adalah gerakan literasi sekolah. 6. Literasi dasar. Literasi baca tulis di SMP Negeri 4 Sragen pada masa pandemi seperti ini tidak berjalan. Untuk kegiatan literasi sebelum pandemi, seperti kegiatan membaca di perpustakaan dengan menggunakan jadwal di perpus, sudah disesuaikan dengan kelas. Pernah ada literasi sebelum pembelajaran, tetapi tidak berjalan lama, karena siswa harus dipaksa dulu melalui pembelajaran bahasa Indonesia baru melaksanakan kegiatan literasi di perpustakaan. Mata pelajaran bahasa Indonesia berperan penting mengarahkan siswa untuk ke perpustakaan dan mengerjakan tugas, seperti halnya cerpen, buku yang meliputi buku fiksi, non-fiksi, referensi, dan lain sebagainya. Dan juga siswa diarahkan untuk membuat majalah sekolah 6 bulan sekali. Untuk majalah sekolah 6 bulan sekali itu biasanya bisa berjalan lancar sebelum pandemi. Tetapi ketika pandemi, itu semua sudah berhenti dan tidak terlaksana lagi. Untuk poin yang ketujuh adalah pola komunikasi warga sekolah. Pola komunikasi horizontal sesama guru atau vertikal mengumpulkan wali-wali siswa secara virtual pada masa pandemi agak terkendala, dan antisipasinya adalah membuat grup wali siswa dari masing-masing kelas. Ketika dapat informasi dari dinas, itu akan disampaikan kepada kepala sekolah menuju wali kelas, baru kepada wali siswa. Dari pemerintah daerah menandakan sosialisasi apapun yang mengambil peran adalah pihak humas.
Kendala terletak pada kuota dan sinyal semenjak pandemi bisa diatasi dengan mengerjakan tugas secara manual dan dikumpulkan secara mandiri sesuai arahan guru mata pelajaran masing-masing. Meningkatkan citra sekolah, SMP Negeri 4 Sragen melalui YouTube. SMP Negeri 4 Sragen adalah SMP favorit. Itu terbukti dari banyaknya pendaftar. Dari 1.000 pendaftar yang diterima hanya 600 sekian siswa per tahunnya. Poin ke-8 adalah bentuk internalisasi penguatan pendidikan karakter. Ketika siswa berangkat sekolah harus menggunakan pakaian yang berseragam lengkap pada hari tersebut. Kemudian setelah melewati pintu gerbang sekolah, siswa harus menyapa dan berjabat tangan dengan guru yang berjadwal piket pada hari tersebut. Poin yang ke-9 adalah guru sebagai pendidik. Tugas guru mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru sebagai pembimbing, guru berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya, membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga dengan tercapainya itu ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri dan produktif. Guru sebagai, poin yang ke-11, guru sebagai teladan. Guru memberikan contoh yang baik kepada siswa dan masyarakat, dalam memberikan contoh tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan masyarakat umum sekitar persekolahan tersebut. Poin yang ke-12 adalah guru sebagai pembiasa. Maksudnya, guru membiasakan peserta didik dengan sikap-sikap terpuji dan baik, sehingga aktivitas yang dilakukan peserta didik terekam secara positif. Sebagai contohnya, guru itu membiasakan peserta didiknya sholat tepat waktu maupun membuang sampah pada tempatnya. Gitu. Untuk poin yang ke-13 adalah guru sebagai pengontrol. Guru harus mampu mengontrol dan mengendalikan jalannya kegiatan belajar mengajar, mengontrol sikap siswa yang berlebihan. Guru sebagai fasilitator. Berperan memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Peran guru sebagai fasilitator membawa konsekuensi terhadap perubahan pola hubungan guru ke siswa yang semula bersifat top-down ke hubungan kemitraan. Guru sebagai motivator. Itu yang pertama adalah menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik, memberikan hadiah, mengadakan saingan atau kompetisi, memberikan hukuman, membangkitkan dorongan terhadap siswa, menggunakan metode yang bervariasi dalam mengajar, menggunakan media yang baik-baik berdasarkan hasil observasi. Yang poin ke-16, guru sebagai inovator. Guru sebagai inovator pembelajaran materi-materi pembelajaran yang selama ini sulit dicerna dan dipahami peserta didik, guru akan terus berupaya menemukan pendekatan, strategi, metode, dan teknik dalam sebuah model yang dianggap sebagai pembelajaran terbaik bagi peserta didiknya. Lain-lain yang dapat kami temukan di SMP Negeri 4 Sragen adalah diadakannya pertemuan virtual 1 kali dalam 1 semester antara guru dan wali murid yang bertujuan untuk memberikan motivasi kepada wali murid, yang kemudian wali murid tersebut menyampaikan motivasi kepada putra dan putrinya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.